Pak Ustadz, saya kan pengen tahu nih tentang hadis ya Pak Ustadz ya. Kalau kita baca Al-Quran kan memang Al-Quran itu kan cuma ada satu ini. Udah inilah udah fix. Kalau hadis ini kan ada yang di ya, hasan, terus dhaif sama yang mau sebenarnya ada satu. Ya. Nah itu bagaimana sih perjalanan hadis ini gitu Pak Ustadz? Eh, mulai dari Nabi Muhammad SAW terus kepada Rasul Rasul terus sampai ke Rasul. Dalam Al-Quran cuma ada perintah aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, ada keterangannya bagaimana sholat itu. Ya. Paling-paling ada wasjudu warka'u ma'ar raki'in, sujud dan rukulah sebagaimana orang-orang yang rukuk. Ini berapa kali sujudnya, kayak apa sujudnya, rukunya, baca sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Karena itu Rasulullah kemudian memberi kejelasan. Zaman Nabi dulu ada penataran sholat, namanya Masjid Nabawi. 20 hari 20 malam. Oke. Dari mana nih? Dari Depok. Kumpul sini dulu. 20 hari 20 malam ada Masjid Nabawi. Setelah selesai diajarkan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah sebelum mereka pulang, Rasulullah bersabda, "Shallu ma'ahum kama ra'aytumuni usolli." Salatlah kalian bersama mereka di Depok, sebagaimana kalian tidak lihat saya sholat. Depoknya nggak masuk kan? Nggak masuk. Bagaimana dengan penulisan? Sebetulnya Quran pun saat itu nggak ditulis. Ya, ada sebagian saja ditulis di kayu, di gelang, di kertas. Sampai nanti penulisan Quran itu dimulai di masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama, karena banyak hafiz Quran yang wafat dalam perang, diceritakan oleh para sahabat berfatwa dan lain-lain supaya dia tuliskan. Awalnya Abu Bakar nggak mau. Ya, kenapa saya harus melakukan sesuatu yang Rasul tidak pernah lakukan? Karena Abu Bakarnya hati-hati sekali. Takut tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini saya bahagia sekali karena berkesempatan bertemu dengan salah satu referensi saya. Saya ingin belajar tentang hadis. Nah, ini saya ketemu dengan Bapak Ustadz Faisal. Assalamualaikum. Saya ada Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz suaranya agak besar ya. Nah, Pak Ustadz, saya kan pengen tahu nih tentang hadis ya Pak Ustadz ya. Kalau kita baca Al-Quran kan memang Al-Quran itu kan cuma ada satu ini. Udah inilah udah fix. Kalau hadis ini kan ada yang di ya, hasan, terus dhaif sama yang mau sebenarnya ada satu. Nah itu bagaimana sih perjalanan hadis ini gitu Pak Ustadz? Mulai dari Nabi Muhammad SAW terus kepada Rasul Rasul terus sampai ke Rasul. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu tentang pendidikan hadis. Sebab ada kelompok orang Islam yang mengaku Islam, dia menerima Al-Quran, bahkan dia menyebutnya golongan Quraniyah, tapi dia tidak mau berpegang pada hadis. Kita menyebut mereka golongan ingkar sunnah. Sudah di zaman Belanda bahkan sudah mulai ada itu. Jadi zaman Belanda dulu, setelah Ratu Belanda ini dilaporkan tentang pembunuhan Islam, terutama di Aceh yang tidak bisa tahu, tidak setelah semuanya. Lalu kemudian mengirim 2 orang profesor ke Mekah dan Madinah untuk belajar. Orang kafir belajar. Yang pertama, kita mengenalnya
Islam Ukraina, Profesor Islam Ukraina. Ya. Dia mempelajari Islam di Madinah dan Mekah itu 9 tahun setiap malam. Sehingga ahlinya luar biasa. Satu lagi namanya Profesor Fauziah. Profesor Islam Ukraina ini datang kembali ke Indonesia, terutama ke Aceh, Pangkalan Aceh, dengan membuat strategi membanjiri orang Islam di Aceh itu dengan hadis-hadis palsu dan bohong. Ya, terutama yang berkaitan dengan keutamaan amal, keutamaan amal. Sehingga itu jihad orang Aceh itu strategi. Yang kedua, Profesor Fauziah, ini relevan sama yang bertanya tadi. Dia menggunakan strategi menggunting, membuang hadis, sehingga dia mengajarkan bahwa cukup Quran tanpa perlu hadis. Jadi memang ini akarnya sudah lama, dan akibatnya Aceh bisa dikalahkan. Dalam Al-Quran cuma ada perintah aqimis shalah wa atuz zakat, dirikan sholat tunaikan. Ada keterangannya bagaimana sholat itu. Ya. Paling-paling ada wasjudu warka'u ma'ar raki'in, sujud dan rukulah sebagaimana orang-orang yang ruku. Ini berapa kali sujudnya, kayak apa sujudnya, rukunya, baca, sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Karena itu Rasulullah kemudian memberi penjelasan. Zaman Nabi dulu ada penataran sholat, namanya Masjid Nabawi, 20 hari 20 malam. Dari mana nih? Dari Depok. Kumpul sini dulu, 20 hari 20 malam ada Masjid Nabawi. Setelah selesai diajarkan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah sebelum mereka pulang, Rasulullah bersabda, "Shallu ma'ahum kama ra'aytumuni usolli." Salatlah kalian bersama mereka di Depok, sebagaimana kalian tidak melihat saya sholat. Depoknya nggak masuk. Nggak masuk. Nah, kemudian ya, yang contoh biar gampang. Jadi kemudian inilah yang kemudian populer. Sehingga jadi sholat itu seperti ini, angkat tangannya, sebenarnya semua bacaannya, semua ditanya oleh para sahabat. Itu yang kemudian terus dikabarkan sampailah ke kita sekarang. Ya. Hadis secara bahasa maknanya hadats dan hadis itu artinya berita atau memberitakan, mengabarkan. Jadi hadis artinya berita, kabar. Ya. Tadi supaya kita jangan itu dengan sunnah, nanti ada perbedaan sedikit. Kita sedikit tidak bisa membedakan. Jadi hadis pada dasarnya adalah kabar. Apa definisi hadis? Hadis itu segala kabar yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, baik ucapannya, perilakunya, ya, tindakannya, maupun persetujuannya. Itu jangan lupa persetujuannya. Rasul kan tidak pernah ada. Rasul tidak pernah mengajarkan. Rasul menunjukkan dan mempersetujui ada di sebagai panggilan sholat. Maka ini kedudukannya sama. Takrir atau persetujuan Rasulullah. Nah, jadi hadis itu apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah itu kemudian dikabarkan. Sampai-sampai sifat beliau, sampai-sampai tentang fisik beliau, rambut beliau kayak apa, dada beliau, gagahnya kayak apa, perutnya nggak pernah kucing, semua dikabarkan. Rambut beliau sendiri. Tapi perutnya nggak pernah kucing, masalah kucing, yang kucing itu beliau. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya pengajaran tentang kesehatan itu Luar biasa. Ya. Nah, kemudian ini semua menjadi hadis. Dan itu semua direkam. Bagaimana merekamnya? Sama seperti Al-Quran dulu direkam. Sampai Rasulullah wafat, Al-Quran itu tidak pernah dibukukan. Jadi tidak ada mushaf di zaman Nabi. Sampai Nabi wafat, tidak ada mushaf. Yang ada dihafal saja oleh Rasulullah dan semua sahabat. Jadi orang zaman itu kan luar biasa hafalannya ya. Kita sekarang ya. Maka ketika Rasulullah wafat, dan semua sahabat itu sudah menghafal Quran 6.236 ayat. Nah, 6.236 ayat. Jadi kemudian bagaimana dengan hadis? Bagaimana dengan penulisan? Sebetulnya Quran pun saat itu tidak ditulis. Ya, ada sebagian saja ditulis di kayu, di gelang, di kertas. Sampai nanti penulisan Quran itu dimulai di masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, karena banyak hafiz Quran yang wafat dalam perang, lalu diciptakan oleh para sahabat dan lain-lain supaya dibantu dia tuliskan. Awalnya Abu Bakar nggak mau. Ya, kenapa saya harus melakukan sesuatu yang Rasul tidak pernah lakukan? Karena Abu Bakarnya hati-hati sekali.
takut bid'ah. Tapi kemudian setelah diyakinkan akhirnya disetujui. Itulah dimulai urusan pertama. Nanti diperbarui lagi di zaman Utsman bin Affan bin Affan. Kemudian kita mengenal urusan Utsman. Ya, nah, Oke, finalisasi diri. yang bakar dulu itu sudah fix ya. Nah, kenapa di zaman Utsman kemudian diperbarui lagi? Karena Islam sudah menyebar sampai ke wilayah-wilayah yang jauh, sampai ke wilayah Romawi, Persia, Afrika, bahkan sampai ke ke antara India dan Indonesia sebetulnya. Karena itu banyak orang yang tidak membaca atau berbahasa Arab. Ini jadi persoalan. Kalau ente tahu saya itu ya Quran seperti surat-surat Nabi berdiri Muslim Nabi Istanbul itu ada surat Nabi. Bahasa Arab saat itu ditulisnya bukan cuma bulu nggak ada barisnya, titiknya pun nggak ada. Jadi hanya orang Arab yang bisa tahu maksudnya apa. Ya, orang di luar Arab agak susah, sehingga terjadilah perbedaan pembacaan Quran. Jadi Al-Quran sudah diharapkan bukan hanya itu, tapi di luar itu ya ada perbedaan-perbedaan yang kadang sampai membuat perselisihan. Karena itu zaman Utsman bin Affan diusulkanlah supaya ada Quran standar dengan logat Rasulullah, logat Quraisy, dengan cara Rasulullah baca dan tulisan yang sama. Maka bisa Quran itu dan itu yang juga disebar ke seluruh. Jadi dibuat common gitu satu. Ya, supaya jangan ada bacaan yang berbeda-beda. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat dari zaman Rasulullah wafat sampai zaman Utsman penulisan Al-Quran itu dari Islam. Bagaimana dengan hadis? Hadis bahkan di zaman Rasulullah masih hidup, Rasulullah melarang ditulis hadis. Jangan ditulis hadis. Kenapa? Karena Rasul khawatir bercampur dengan Quran. Bercampur dengan Quran. Sehingga yang Rasul sebut tulisnya Quran oleh penulis. Nah, tetapi semua sahabat juga paham bahwa penjelasan Quran itu penting. Ya, inilah kemudian fungsi Rasulullah sebagai al-mubayyin, pemberi penjelasan, pemberi rincian. Tidak ada yang lebih tahu tentang Quran kecuali Rasulullah SAW. Karena itu mustahil kita mengimani Quran, berpedoman pada Quran, melainkan dengan mendapatkan penjelasan rincian juga dari Rasulullah SAW. Itu pertama kenapa hadis itu penting. Sehingga segala sesuatu yang tentang Rasulullah penjelasan pertama Quran itu senantiasa dikabarkan. Ada kalanya yang mengabarkan itu cuma satu orang. Dengar Aisyah misalnya, dengar Rasulullah ketika sedang di kamar atau ketika sedang berdua dengan Rasulullah atau adik atau sahabat-sahabat. Ada juga di ketika sahabat itu semua menyaksikan dan meriwayatkan rame-rame. Misalnya ketika haji yang ada 114.000 sahabat lihat langsung bagaimana Rasulullah itu mulai dari ihramnya sampai kemudian tawaf semua menyaksikan dan mengabarkan. Jadi inilah kita mengenal nanti hadis yang jatuhnya itu mutawatir sangat banyak jatuhnya sehingga mustahil begitu ya. Nah, ini pertama dulu ya. Jadi kedudukan hadis itu penting dalam surah Al-Hasyr surah 39 ayat 5 itu bahkan ada perintah supaya bahwa ada Rasul apa-apa yang diberikan oleh Rasul itu terima, apa-apa yang dilarang oleh Nabi jauhi. Jadi kita perlu tahu juga nih apa yang kemudian diberi dan dilarang oleh Nabi selain apa yang dari Quran. Saya ulang lagi, mustahil kita beriman pada Quran tanpa kemudian kita memedomani hadis. Gitu ya. Ini satu paket yang nggak bisa disahkan. Maka benar tadi saya bilang kalau zaman sekarang rata-rata kita sudah tahu Quran, kita tidak tahu hadis, bahkan rumah kita mungkin tidak ada juga hadis. Nah, kenapa begitu? Karena jumlahnya banyak sekali dan ada macam-macamnya tadi disebutkan. Nah, ini saya ingin kita masuk pada ini kapan hadis itu mulai ditulis? Kapan hadis itu mulai dikompilasi istilahnya? Ya. Hadis masih diriwayatkan secara lisan ya, dari sahabat Nabi ke sahabat yang lain. Tidak semua sahabat Nabi mendengar Nabi ketika mengucapkan contoh ya, contoh ketika
Rasul baru wafat, Fatimah binti Rasulullah, anak Rasulullah, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sempat mengklaim kepada Abu Bakar, khalifah ini, tentang tanah waris. Jadi di Padang itu dekat Khaybar sana di utara Madinah, itu ada tanah yang jatahnya Rasulullah yang bagi siapa-siapa. Ketika Rasulullah wafat, Fatimah merasa itu hak saya sebagai anaknya, saya ahli warisnya. Maka dimintalah kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak diberi. Karena Abu Bakar menyatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Rasul itu tidak mewariskan harta, hanya mewariskan ilmu. Karena itu kalau masih ada harta Rasulullah, itu masuk ke Baitul Mal. Saya dibagikan waris. Nah, kemudian Fatimah tidak pernah dengar itu. Sudah pernah apa iya? Lalu ngadu ke suaminya Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya Ali bin Abi Thalib juga sudah tahu, cuma kan karena ini istri saya namanya ya, maka kira besok kita mengumpulkan para sahabat semua untuk minta konfirmasi kepada mereka. Maka dikumpulkan para sahabat semua, ya. Lalu kemudian diangkatlah masalah ini. Dan banyak sekali sahabat yang mengkonfirmasi kepada Abu Bakar sehingga benarnya bahwa Rasulullah sudah akhirnya clear bahwa anak itu tidak diwariskan pada. Nah ini kan contoh ketika ada yang mendengaran yang tidak. Atau misalnya ketika tentang mandi junub ada pendapatnya Ibnu Umar itu yang menyuruh orang perempuan yang mandi junub itu dibuka sampulnya kalau punya panjang. Tidak ada yang nanya kok dari tempat jadi nyampe ke telinga Aisyah. Saya bilang gimana sih Ibnu Umar tuh kalau begitu suruh kumpulin aja rambutnya perempuan itu. Saya ini sering mati satu bencana dengan Rasulullah, nggak pernah Rasulullah nyuruh saya memakai. Kalau soal mati kan tentu aja Aisyah yang pegang, nggak mungkin Ibnu Umar. Jadi inilah pentingnya kemudian hadis itu dirasa memang harus di cross check. Di zaman Khalifah Rasyidin sampai ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali relatif lebih mudah karena para sahabat kumpul di Madinah. Ya kalau ada apa-apa cross checknya gampang. Dan lebih mudah juga untuk ijma itu bersepakat orang-orang semua. Tapi ketika masa sepeninggal itu mulai sulit itu, ya, karena udah mulai menyebar di mana-mana. Apalagi muncul generasi berikutnya setelah sahabat semua wafat, generasi berikutnya namanya tabi'in. Siapa tabi'in itu? Mereka yang ketemu dan belajar pada sahabat, tapi tidak pernah ketemu Nabi. Setelah tabi'in muncul lagi tabi'in. Siapa itu? Tabi'in itu adalah mereka generasi yang bertemu dengan tabi'in, belajar pada tabi'in, tapi tidak pernah ketemu sahabat. Sahabat aja enggak, apalagi Nabi ya. Nah, di masa inilah hadis itu menjadi penting. Satu ya. Kedua, karena terjadi peristiwa politik. Ya, peristiwa politik apa? Peristiwa politik itu ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh dan kemudian kepemimpinan umat Islam itu diperselisihkan. Siapa dia? Di masa inilah kemudian muncul banyak hadis palsu. Jadi digunakan untuk klaim politik. Manusia. Jadi Syiahnya awalnya Syiah itu jangankan setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, baru Nabi wafat aja udah 3.000 hadis palsu mereka buat. Ya, baru Nabi wafat cuma mereka nggak bisa bergerak karena Khalifah saat itu kuat, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi mereka baru punya momentum setelah itu. Mereka memutuskan hari ini padahal hari ini mereka mau ya. Dan itu kan mau dipekali orang yang mengatakan jadi hadis palsunya memang udah ada fenomenanya dari zaman Rasulullah baru wafat sampai zaman setelah Rasulullah itu menemukan umatnya ketika peristiwa politik terjadi. Jadi perang saudara, kemudian akhirnya kepemimpinan dengan Muawiyah. Setelah itu terjadilah dinasti, disebut dinasti ya. Ini kan lagi sekarang. Jadi dinasti Umayyah itu hampir 100 tahun lah kalau Rusia dengan berbagai khalifah yang sebelumnya. Cuma 3
tidak lagi musyawarah kayak di zaman Khulafaur Rasyidin, tapi keturunan. Makanya dinasti ya, jadinya dinasti politik, anaknya, keponakannya, cucunya dan lain-lain terus dicipta. Di zaman inilah kemudian begitu banyak hadis palsu beredar. Ya. Hadis palsu dan hadis doib. Ya, pokoknya yang bukan dari Nabi tapi diklaim sebagai ucapan Nabi. Ya, ini saya dengar Nabi bilang begini misalnya. Saya dengar Nabi bahwa kepemimpinan itu hanya di tangan orang-orang Quraisy keturunan dia bilang keturunan Nabi, dia bilang keturunan Umayyah dan lain-lain. Jadi sempat kacau ya. Sehingga ketika sebelumnya umat Islam itu dengan mudah kalau ada apa-apa merujuk pada Nabi atau pada para sahabat, sekarang jadi susah. Mau rujuk ke siapa? Apalagi khalifahnya banyak yang sulit kecuali Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz berkuasa inilah beliau sebagai khalifah yang hanif, yang lurus, dia kemudian menginisiasi perlu nih ada upaya untuk membukukan hadis dan membersihkannya dari yang palsu-palsu tadi supaya umat itu punya pegangan yang benar. Apa kita sampai sekarang ke kategori ini? Oke, sebelum sampai ke situ dulu ya, saya supaya kronologi jelas. Banyak orang masih nggak paham ada imam ini, imam itu dan lain-lain. Oke, ketika masyarakat Islam tadi itu tidak bisa merujuk pada khalifahnya, mereka akhirnya secara alami, secara dia mencari siapa yang bisa dirujuk. Nah, inilah mulai muncul yang kita kenal sekarang imam madhab. Oh, Iya, Nabi ya. Yang pertama yang paling tua itu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini sebetulnya termasuk tabi'in. Dia ketemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Dia belajar pada Anas bin Malik. Dia yang paling awal lahir itu sekitar tahun 700 Masehi. Ya, 699 Masehi. Nah, beliaulah yang pertama dan dia itu tinggal di Kufah di Irak sana. Kufah. Dan kenal sebagai orang yang sangat alim sehingga banyak orang menunjukkan banyak sunnah. Dia nggak pernah menciptakan mazhab, tapi orang banyak menunjuk. Mazhab itu kan dahabaya dan bukannya pergi. Sehingga mazhab itu tempat orang pergi. Kalau ada apa-apa pergi ke sana nanya. mana gitu? Dari Imam Hanafi. Kemudian muncul lagi setelah itu ya. Abu Hanifah sama Hanafi yang sama. Namanya Muhammad. Nah, kemudian di Madinah kira-kira jaraknya 12 atau 13 tahun setelah Imam Hanifah ini junior sedikit ini namanya Imam Malik bin Anas. Dia di Madinah, jaraknya kan jauh. Dia orang Madinah. Nah, dia ini lebih kuat masalah hadis sebetulnya ketimbang Imam Hanifah. Imam Malik Imam Madhab yang kedua. Kemudian yang ketiga yang paling terkenal kalau di Indonesia Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i di Mekah. Ya. Lahir di Gaza, Palestina. Kemudian beliau keturunan Quraisy dan tinggal di Mekah. Imam Syafi'i di Mekah. Jadi selisihnya itu sekitar 50 tahun setelah Imam Malik. Jadi lebih junior 50 tahun. Kemudian yang paling junior itu Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Cuma dianggap dia orang yang paling ahli hadis dari imam itu. Ya. Kenapa begitu nanti saya lihat. Imam ini mereka kita kenal dari Imam Madhab. Imam Madhab itu apa sih? Imam yang orang tuh nanya ini hukumnya bagaimana sih? Hukumnya bagaimana sih? Kalau kita punya Imam fikih lah, ya. Karena persoalan-persoalan yang banyak ini perlu ada penyelesaiannya. Soal ibadah, muamalah dan lain-lain. Ini banyak orang nggak tahu fikih itu apa. Ya, nanti saya masuk ke situ. Ya. Jadi saya mengingat fikih itu berarti fakohan itu cerdas. Jadi fakih itu artinya orang yang cerdas. Fikih itu produk kecerdasan. Ya. Dari imam-imam. Dari imam itu ya, dari para fakih. Nah, jadi imam madhab. Saya mau membedakan. Kita sering menyebut imam lalu kita nggak tahu ini imam madhab. Mereka itu memang ahli fikih semua. Ya, karena tapi di antara empat ini ada dua yang ahli hadis. Imam hadis. Kenapa disebut ahli hadis? Karena pengetahuannya tentang hadis dan bahkan mereka membuat buku, mengarang buku kumpulan hadis. Nah, ini yang pertama sebetulnya kita kenal kumpulan hadis itu dikarang oleh Imam Malik di Madinah. Namanya bukunya Muwatta. Nah, kita lihat salah satu Muwatta Imam Malik itu kumpulan hadis. Kemudian yang kedua
sekarang kita masih hadis riwayat Ahmad. Nah ini maksudnya Ahmad bin Hambal ya. Jadi Iwan Malik, apa itu riwayat Hanafi tidak ada karena dia bukan Imam hadis ya. Dia Imam Madzhab dan dia tidak mengarang buku hadis. Imam Syafi'i sebetulnya ada mengarang. Ya. Nanti kalau kita lihat di Pustaran itu ada juga Ustaz Syafi'i. Kalau tidak nggak populer. Kenapa begitu? Ini generasi Imam Madzhab. Setelah itulah baru muncul generasi yang kita sebut sebagai Imam Mudawwin. Imam Mudawwin itu imam yang memang ahli mengumpulkan hadis. Beda dengan Imam Madzhab. Inilah generasi Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan berbagai-bagai yang lain. Oke ya, jadi sudah jelas. Kenapa dibedakan? Karena seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari dulu ya. Nah, Muslim itu murid Bukhari. Ya. Tapi sempat sejaman. Imam Bukhari ini belajar pada Imam Syafi'i. Ketemu kan Imam Syafi'i. Belajar dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ketemu dengan Imam berbagai-bagai guru yang lain. Dan kemudian mengumpulkan dari berbagai guru itu lebih dari 1 juta hadis. Bayangin, dihafal 300.000. Kemudian diseleksi. Diseleksinya bagaimana? Cari mana yang benar nyampe kepada Nabi, mana yang enggak. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim ini dua orang Imam Dawud yang sangat ketat dalam meneliti hadis. Yang lain agak longgar-longgar. Dua itu sangat ketat. Nah, disinilah mulai penulisan hadis itu sebetulnya terjadi. Jadi setelah Imam Madzhab ini ya, generasi bawahnya sedikit. Imam Dawud ini sebenarnya ada banyak, cuma yang terkenal itu ada 6. Ya. Maka bukunya dari buku yang mereka hasilkan, pertama Bukhari, kedua Muslim, dua-duanya ini mengarang Jami' Sahih, kumpulan hadis sahih. Jami' Sahih Bukhari, Jami' Sahih Muslim. Kemudian ada Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Jadi ada 6 ya. Yang 4 lagi ini kitabnya Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Ada yang ketujuh, jadikan rujukan Sunan pesantren itu Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau riwayat imam yang 7, nah ini 7 nih, termasuk Ahmad bin Hambal. Nah, saya perlu ini juga ya, buku Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari hanya berisi 1.200 ada 1.300 dari 300.000 yang Dari 1 juta untuk yang dihafal 300.000 ternyata yang sahih bagaimana Imam Bukhari 1.200 bagaimana Imam Bukhari kemudian bisa ngecek itu dicek. Jadi dalam hadis, nah ini kategorinya ya. Pertama kita harus tahu dulu hadis itu ada 2 bagian. Pertama isi hadis, misalnya solu kamar ro'aitumuni usolli tadi itu namanya matan, isi hadis. Yang kedua rawi itu periwayat. Siapa yang meriwayatkan? Tentu yang pertama adalah para sahabat yang mendengar dari Nabi kan. Dari sahabat ke sahabat yang lain, ke sahabat yang lain, turun tabiin sampai ke Imam Mudawwin. Sehingga kalau di buku-buku kita baca, yang ditulis itu cuma yang pertama sampai terakhir doang. Nah, mungkin semua orang kayaknya terlalu panjang ya. Tapi kalau di kitab asli Jami' Sahih itu lengkap. Dari siapa rantainya itu jelas. Saya pernah dengar itu ada biasanya ada 4 perawi. Lebih, bisa lebih. Ada yang sependek itu, ada yang panjang sekali. Ada sampai puluhan perawinya. Setidaknya ada 4. Ya kalau zamannya itu sahabat, tapi ketika tadi saya bilang tadi kan dikumpulkan di zaman Imam Dawud. Nah, karena itu kalau kita baca hadis isinya ini, lalu ada ujungnya riwayat Bukhari misalnya, hadis riwayat Bukhari itu di ujungnya, tapi di awal hadis itu biasanya disebut dari Aisyah misalnya, dari siapa lagi misalnya Abu Hurairah yang paling banyak juga, dari itu sahabat yang mendengar langsung, tapi ujungnya adalah di kitab mana. Jadi kalau ada orang mengutip hadis lalu dia tidak memberikan itu ada di kitab mana, itu aneh. Saya sering dapat WA gitu ya, hadis Ramadan menjelang
Nah, atau kalau tanya, diaminkan 3 kali Nabi katanya. iya, Benar nggak ada hadis yang saya bilang? Saya cek semua hadis itu nggak ada. Adanya riwayat WA itu. Jadi, hadis yang mentang-mentang isinya kira-kira bagus, dia bikin tuh hadis. Nah ini yang ini. Ya. Kalau zaman sekarang ini masih begitu, apalagi zaman dulu ya Pak ya. Nah sehingga kita hati-hati. Hadis harus jelas. Kalau disebut riwayat Tirmizi, kita bisa cek itu. Kita bisa Tirmizi bab apa di dalamnya kita tahu ada bab ada. Gitu. Kalau nggak ada, dia ada persoalan atau salah kutip dia nih. Aslinya bukan begitu. Jadi gampang di cross check. Oke, jadi Imam Mudawin ini banyak. Ada kitab hadis yang primer saja. Yang primer itu yang tadi muncul lah dengan Imam Ahmad tadi ya. Itu yang primer. Ya. Yang sekunder yang di bawah ini. Muwatta Imam Malik masuk sekunder sebetulnya, nggak termasuk yang primer. Kenapa? Karena kualitas hadisnya dibuktikan oleh Imam Mudawin di dalam Bukhari dan Muslim. Kita banyak hadis yang ya kuat, nggak sorry, riwayatnya banyak kan. Riwayat ini harus nyambung benar dari apa guru-gurunya para Imam Mudawin ini. Kita dengar dari siapa? Dari guru saya si Anu dicari tuh. jadi seleksinya ketat banget ya, Pak. Ketat banget. Dari Cari. misalnya dari tadi yang 300.000 yang dihafalkan sama Imam Bukhari itu, Ya. tapi yang ternyata yang sahih Yang dianggap sorry, yang dijamin oleh Imam yang Bukhari di sana. 50%. Ayo coba bayangin ya. Nah, tapi yang lain Muslim 12.000 sekian. Isi hadisnya yang sudah Muslim. Kita Sunan Tirmizi lebih banyak lagi. Jadi jumlah ini lebih banyak, tapi kualitas yang diakui sampai hari ini 99,5 atau 9% sahih itu Bukhari dan Muslim. Kenapa nggak 100%?